Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya kita bisa kembali untuk membacakan kitab karya Al-Ustadz Firanda Andirja LCMA hafizahullah ta'ala tentang syarah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, koleksi 42 hadis kesimpulan agama Islam karya Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberkahi kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta kaum muslimin yang senantiasa berada dan istiqamah di atas jalan beliau. Sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan syarah kedua atau bagian kedua daripada syarah hadis yang kedua tentang Islam, iman dan ihsan, yang dimana kita kemarin sudah menyampaikan. Walhamdulillah, biiznillah kita akan melanjutkan pembacaan daripada syarah hadis tersebut. Sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah, bismillah. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, dalam pembahasan takdir banyak perkara-perkara yang tidak dijangkau oleh akal kita, dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan atau teka-teki yang tidak bisa dijawab. Sikap yang benar dalam menghadapi hal-hal seperti ini adalah menundukkan akal dan beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Takdir adalah rahasia Allah. Al-qadaru sirrullah. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya, baik nabi maupun malaikat. Bahkan tidak ada yang mengetahui isi lauhul mahfuz kecuali Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika ada seorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Hasan, apa pendapatmu tentang takdir?" Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, "Tariqun mudlimun fala taslukhu." Takdir itu jalan yang gelap, jangan engkau lewati. Kemudian dia bertanya, "Wahai Abu Hasan, apa pendapatmu tentang takdir Allah?" Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, bahrun azimun fala talijhu." Takdir itu lautan yang sangat dalam, jangan engkau masuk ke dalamnya. Kemudian dia bertanya lagi, "Wahai Abu Hasan, apa pendapatmu tentang takdir?" Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, "Sirullahi fala takallafhu." Takdir adalah rahasia Allah, jangan engkau cari-cari. Sebab takdir adalah rahasia Allah, maka Allah mengingatkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah
tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 23. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, wa idza dzukiral qadaru fa'amsiku, dan apabila disebutkan tentang takdir maka tahanlah diri kalian untuk berbicara. Ya. Hadis riwayat Abdul Razzaq Al-Amali fi Athari As-Sahabah nomor 51, At-Tabrani Al-Ma'jamu Al-Kabir nomor 1427. Berkata Syekh Albani, diriwayatkan dari jalur Ibnu Mas'ud, Thauban, Ibnu Umar, Tawus radhiyallahu anhum secara mursal, dan semuanya diriwayatkan dengan sanad yang dhaif, akan tetapi satu dengan yang lainnya menguatkan. Sahabat rahimani wa rahimakumullah, mu'allif hafizahullah ta'ala melanjutkan, "Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa'anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Kalau seandainya salah seorang dari mereka menafkahkan emas seperti gunung Uhud, niscaya sedekahnya tidak akan diterima hingga dia beriman kepada takdir. Intinya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ingin berdalil dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, untuk membantah orang-orang Qadariyah. Dalam hadis ini disebutkan bahwa malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia. Ia berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Yang menjadi suatu keanehan bagi Umar adalah tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Jikalau lelaki ini adalah penduduk Madinah, seharusnya para sahabat mengenalnya. Adapun jika ia bukan penduduk Madinah, maka pastinya dia orang yang datang dari tempat yang jauh. Seharusnya jika dia orang yang datang dari tempat yang jauh, maka akan terlihat bekas safarnya. Akan tetapi anehnya baju orang tersebut putih bersih, rambutnya hitam dan tidak ada debu sama sekali. Sehingga Umar berkata, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Dari kisah Jibril ini dapat diambil pelajaran bahwasanya dianjurkan bagi seseorang dalam bermajelis ilmu untuk mengenakan pakaian yang rapih dan bersih. Malaikat Jibril memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bukanlah kebiasaan para sahabat, karena mereka biasa memanggil beliau dengan panggilan ya Nabi Allah atau ya Rasulullah. Tidak ada di antara mereka yang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama beliau kecuali orang Arab Badui. Ya. Mu'allif hafizahullah ta'ala melanjutkan, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 perkara. Ya, 3 perkara pertama disebutkan dengan maratibuddin, ya, tingkatan agama. Yang pertama Islam yang terdiri dari syahadatain, ya, salat, puasa, zakat dan haji. Yang kedua iman yang terdiri dari iman kepada Allah, malaikat-malaikat, para rasul, kitab-kitab suci, hari akhir dan takdir baik dan buruk. Kemudian yang ketiga ihsan, dan yang keempat adalah tanda-tanda hari kiamat yang terdiri dari budak wanita melahirkan tuannya, orang-orang miskin dan penggembala kambing berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Ya. Maratibuddin atau tingkatan agama pertama
Islam. Ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang Islam, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan rukun-rukun Islam, ya, yaitu syahadatain. Yang kedua, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa, Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Kemudian yang kedua adalah iman. Rasulullah SAW ditanya tentang iman, maka beliau SAW menjawab dengan rukun-rukun iman, yaitu beriman kepada Allah Azza wa Jal, kemudian beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Sahabat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan ihsan. Ini Rasulullah SAW ditanya tentang ihsan, maka beliau menjawab bahwa ihsan itu ada dua tingkatan, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kemudian tingkatan yang kedua, tingkatan ihsan yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ya. Nah, berikut kita akan perlihatkan dalam bentuk bagian daripada kitab ini yang berkaitan dengan tingkatan agama. Ya. Nah, di sini disebutkan dalam bentuk bagian. Jadi tingkatan agama itu yang pertama adalah Islam. Ini berkaitan dengan rukun Islam. Kemudian yang kedua adalah rukun iman. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ya, sebagaimana tadi muallif hafizahullah taala menyampaikan dalam penjelasan beliau. Muallif hafizahullah taala melanjutkan, di dalam Al-Qur'an ada istilah Ummul Quran, ya, Ummul Quran atau induk daripada Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Dinamakan demikian karena seluruh surah setelah Al-Fatihah adalah syarah atau penjelasan dari surah Al-Fatihah. Ya, demikian juga hadis Jibril alaihi salam yang sedang kita bahas, ia disebut sebagai Ummul Hadis atau induknya hadis. Ya, seakan-akan seluruh hadis-hadis yang ada dalam buku-buku hadis seluruhnya adalah penjelas dari hadis yang agung ini. Karena hadis ini sedang menjelaskan tentang agama, ya, tentang rukun Islam, ya, amalan-amalan lahir, ya. Adapun rukun-rukun iman semuanya adalah amalan batin. Sahabat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita cukupkan pada kesempatan ini sampai pada poin ini. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan syarah berikutnya dari kitab ini. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina barik wasallam. Subhanakallahumma bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.